Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 November 2020. Hari ini siang nanti jam 2 sampai jam 4 ada webinar Iluni UI dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Pertama, saya mungkin karena sibuk bener gitu kan di beberapa minggu terakhir ini, jadi mohon maaf nggak sempat ikutan sharing, kemudian juga rapat gitu kan dengan teman-teman di Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi, para sahabat saya yang kurang lebih udah 5 tahunan lah kita bersama di situ ya, sejak rame-rame awal gitu kan. Jadi saya mohon maaf saya nggak ikut sharing, nggak ikut ngasih masukan, padahal persoalan ini adalah persoalan yang sangat penting dan juga kita bersama-sama terus berusaha untuk melakukan proses-proses agar dan usaha-usaha juga gerakan supaya korupsi di negeri ini tuh bisa diminimum gitu kan, dan itu memang tidak mudah dan mesti sekarang, artinya makin dituntaskan. Padahal itu sendiri sudah sejak tahun 1955 ketika Bung Hatta menyampaikan bahwa korupsi ini harus segera diberantas dan dituntaskan serta tidak terjadi tumbuh kembang. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman, bukan tidak perhatian, bukan apa, tapi saya sendiri juga baru tadi malam kaget lihat ada acara ini gitu kan. Jadi selama ini saya nggak begitu sempat gitu kan karena kesana kemari dan yang lain-lain. Walaupun juga selain korupsi, webinar kali ini itu betul-betul bicara soal pertanahan di Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain ya. Mungkin banyak kawan nanti akan membahas ke yang lain-lain. Saya akan mulai saja gitu, ini sebagai inspirasi saja gitu kan, karena hari ini pun sebetulnya saya padat juga gitu kan. Tadi pagi subuh bangun, saya ingat ya, saya coba memberikan masukan dengan bahan-bahan yang sudah ada gitu kan, untuk inspirasi kawan-kawan saja gitu kan. Dan mungkin nanti kalau sempat juga untuk peserta webinar, tidak dalam bentuk yang membuat waktu habis gitu kan, tetapi mereka mudah-mudahan bisa baca sendiri-sendiri gitu kan. Jadi yang pertama, persoalan pertanahan di Indonesia ini kalau kita lihat secara detail pada kenyataannya itu seakan-akan banyak yang tiba-tiba gitu kan. Jadi yang tiba-tiba tuh begini, nggak ada bahasan yang detail gitu kan, walaupun undang-undangnya sejak tahun 60 tuh ada undang-undang nomor 5 tahun 60 soal pertanahan gitu kan. Itu ada yang mengatur lah soal pertanahan. Jadi tanah zaman-zaman sebelum kemerdekaan itu diatur lagi gitu kan. Nah, tetapi pada kesempatan ini mengacu kepada diskusi kami di FKMTI gitu kan, dengan narasumber Selby Insan Saleh, Mas Bimo, Bagus Bimo gitu kan, dan yang lain-lain, itu kami diingatkan bahwa kita tidak boleh lupa bahwa tanah-tanah yang ada di Nusantara ini itu tidak begitu saja gitu kan. Maksudnya tidak begitu saja tuh kalau misalnya dilihat ujungnya, kalau buat yang beriman ya tanah ini milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, tetapi karena ketika ada manusianya ini harus menjadi tanggung jawab ya, bukan jadi kepemilik atau aset yang bisa diobral-obral, dibikin sembarangan gitu kan. Harus ada yang tanggung jawab. Maka yang bertanggung jawab itu, kalau kita lihat sejarah di Indonesia ini, itu ada masyarakat adat gitu kan yang tinggal di tempat-tempat tertentu seperti yang sering ditunjukkan di berbagai wilayah gitu kan, Kalimantan, kemudian di Jawa Barat juga ada tuh Sunda Wiwitan di Kuningan gitu kan, mereka atau Baduy gitu kan, itu kan masyarakat adat gitu. Dan di Jambi juga ada Kubu, Luwu,
di berbagai daerah tuh ada masyarakat adat lah, Dayak gitu kan. Nah, terus kemudian juga ada kesultanan dan kerajaan, itu ada di Goa, ada di Pasundan, ada di Yogyakarta ya, ada di Solo, Mataram ya. Kemudian juga dan di berbagai wilayah seluruh Indonesia ini gitu kan. Jadi kalau kita merunut hal itu, sebetulnya tanah yang milik Tuhan itu karena manusia punya tanggung jawab untuk memeliharanya, maka penanggung jawabnya itu diusahakan untuk melindungi gitu kan, bukan untuk merusak dan yang lain-lain. Sehingga dengan proses inilah gitu kan, di kemudian hari diakui sebagai kepemilikan gitu kan. Nah, kembali kalau kita lihat sejarah di negeri ini, itu mulai tahun 1490-an VOC datang ke sini, kemudian entah itu adipati atau kesultanan atau siapa, itu mulai memberikan konsesi tanah gitu kan sama pedagang-pedagang itu. Nah, dengan konsesi inilah yang dipahami oleh banyak pihak dan sedang dicari sejarahnya untuk dipastikan. Itu mereka mulai memperkenalkan konsep yang namanya enclave tanah itu gitu kan, dijaga, dan pemerintah Belanda mulai ngirim tentaranya ke sini gitu kan, pasukannya untuk menjaga para pedagang itu. Nah, tetapi tanah-tanah itu dijaminkan dan dapat modal mereka, tumbuhlah berkembang di sini sehingga di kemudian hari dikenal sebagai pemerintah Belanda justru yang melakukan penjajahan terhadap bangsa-bangsa yang ada di Nusantara ini. Nah, yang paling krusial dalam konteks tanah, kemudian Belanda ini sendiri gitu kan, walaupun mereka hanya dapat hak pengelolaan, itu terkesan menjadi punya hak kepemilikan, sehingga Eigendomverponding itu di kemudian hari inilah yang menjadi kepemilikan baru gitu kan buat orang-orang yang terkesan dikasih Belanda, beli sama Belanda gitu kan, padahal dulu siapa tuh awalnya yang ngasih izin itu atau proses-proses itu kepada Belanda gitu kan. Itu kan harus terungkap dan harus menjadi pelajaran sejarah buat kita. Nah, ini berbeda dengan yang ada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, dan yang lain-lain, di Papua gitu kan. Kalau kita dengar, kita cari itu kan nggak ada tuh Eigendomverponding dalam konteks kalau yang tidak ada Belandanya tadi gitu kan, atau mungkin di Manado ada kali itu di tempatnya Ibu Yolanda tuh Eigendomverponding kalau nggak salah saya dengar gitu kan. Tapi secara rata-rata kalau di daerah itu kalau tidak masyarakat ada, tokoh ulama, tokoh masyarakat, kemudian komunitas itu kan, kesultanan, kerajaan, dan yang lain-lain itu tadi gitu kan. Jadi artinya itu ini lokal. Nah, seluruh yang terjadi ini ketika kemerdekaan, maka ketika berdiri negara Republik Indonesia itu bersepakat. Artinya yang sebelum-sebelumnya itu gitu kan, itu bersepakat untuk hal-hal yang tertentu, tanah-tanah tertentu itu menjadi dikelola oleh negara gitu kan, milik negara demi kepentingan orang banyak. Nah, disinilah terjadi proses peralihan kembali. Kemudian inilah yang mengalir sampai ke hari-hari ini. Nah, teman-teman yang terhormat, yang saya cintai dan dirahmati Allah, proses ini kelihatannya memang sederhana gitu kan, mengalir seperti begitu saja. Tetapi mari ketika kita pelajari pada tahun 67 pada pemerintahan Bung Karno itu dinasionalisasi gitu kan. Nah, tetapi setelah itu pada tahun ketika Pak Harto mulai berkuasa, Orde Baru tahun 67, maka muncullah konsesi-konsesi, entah itu tambang seperti Freeport, kemudian juga minyak, Steenweg yang dulu Belanda itu gitu kan. Kemudian juga Mahakam, dan banyak di seluruh Indonesia ini yang ketika itu saja sudah dikonsesi 30 tahun sehingga habisnya itu tahun 90-an gitu kan. Nah,
itu mulai terjadi lagi, di mana kedaulatan ini mulai tersebar lagi. Nah, proses-proses ini terus berjalan. Nah, kemudian juga undang-undang itu sendiri diperbaiki. Nah, tadinya ada Belanda, ada segala macam, kemudian diserahkan ke Republik, kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60, kemudian juga pendaftaran tanah, PP nomor 10 tahun 61 kalau nggak salah gitu kan, dimulai diatur lagi. Nah, tetapi setelah 67 ini diliberalisasi lagi kelihatannya mulai kepada pengusaha. Nah, ketika mulai pro kepada pengusaha ini banyak hal yang terjadi gitu kan, banyak hal yang terjadi. Nah, terus kemudian mulailah di tahun 70-an, 80-an itu terjadi konsesi-konsesi hutan, kalau ingat tuh ya, HPH, kemudian juga ada HGU, perkebunan, dan yang lain-lain. Artinya pemerintah Orde Baru mulai memberikan konsesi-konsesi itu, selain tambang tadi ada kebun apa dan segala macam. Nah, tumbuh lagi daerah-daerah yang secara ekonomi. Nah, tetapi ketika bicara seperti ini juga ternyata di beberapa daerah di perkotaan mulai dibangun, pembangunan terjadi. Nah, pada proses inilah ketika dari peralihan tadi kemerdekaan tahun 60 kemudian ke 11 inilah yang tidak mulus. Yang tidak mulus adalah bukan di persoalan undang-undangnya tadi yang disesuaikan dengan iklim di mana pembangunan ini harus terjadi, tetapi lebih kepada di persoalan pendaftaran tanahnya. Kemudian ada persoalan-persoalan di dalam situ gitu kan. Misalnya contoh, dulu itu tanah itu diawasi, kalau wilayah itu ada kelurahan, kecamatan, itu adanya di Kementerian Dalam Negeri gitu kan. Artinya Pemda lah, kalau ini bisa wali kota, kabupaten gitu kan, bisa provinsi. Nah, sekarang ini cenderung ditarik ke BPN saja gitu kalau untuk tanah gitu kan. Padahal lokasi itu tetap ada di situ. Dulu pajak untuk ngejaganya itu titiknya ada di mana itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan gitu kan. Nah, jadi sekarang ini kelihatannya di Kementerian Keuangan seperti girik apa segala macam, dulu tuh adanya di sebelah sana. Sekarang itu kelihatannya itu malahan seperti terkesan ditariknya oleh Pemda gitu kan, PBB apa tuh oleh Pemda. Nah, tetapi kembali lagi ini nanti dikeluarkannya kalau kita lihat itu tidak seperti dulu yang terintegrasi tadi gitu, tapi cenderung BPN itu makin menguat. Kemudian peruntukan PUPR itu juga sekarang tadinya di PU gitu kan, itu ada kecenderungan juga itu ke BPN juga yang menentukan itu gitu kan, walaupun mungkin pada prakteknya nanti ada timnya. Nah, jadi makin hari kelihatannya bahwa administrasi tata ruang dan badan pertanahan nasional ini menjadi super body. Nah, ini ketika dipersepsikan untuk kepentingan bangsa dan negara untuk mengelola pasal 33 tadi, melaksanakan pasal 33 tadi, hajat hidup orang banyak terutama fokus di tanah itu untuk kepentingan masyarakat dan negara, ini sebetulnya bisa saja dalam kerangka niat baik, tetapi pada kenyataannya ketika kita melihat di proses Orde Baru itu sendiri, konsesi-konsesi mulai diberikan, terus kemudian juga pada setelah reformasi ini, ketika makin terungkap di mana pilkada, pileg, kemudian juga pilgub, kemudian pilpres itu seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, sangat rawan terhadap konsesi, kemudian, nah ini sebetulnya sungguh berbahaya. Jadi apa yang diniatkan di pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 45 itu, di mana kekayaan dan yang bisa menghidupi orang banyak ini dikelola negara, jika kita tetap membiarkannya seperti ini, tidak hati-hati, itu sangat mungkin terus terjadi ketika oknum-oknum yang selintas berkuasa di berbagai jabatan yang ada di pemerintahan itu, mulai dari daerah sampai kepada tingkat pusat, itu memberikan konsesi, dan ujungnya itu tidak untuk kemakmuran rakyat dan bangsa, tetapi untuk kepentingan kantongnya sendiri dan komunitasnya serta lingkungannya. Nah, inilah yang sekarang kalau kita mau bedah, mau buka dengan tuntas yang sedang terjadi di negeri ini. Jadi dengan konsesi-konsesi inilah
mereka menjadi kuat, sangat kaya, justru terbalik mulai mengendalikan pemerintahan dan negara. Nah, ini yang harus hari ini dan ke depan pelan-pelan diperbaiki. Kenapa? Karena tidak mungkin itu semua terjadi ketika tidak ada hengki-pengki. Jadi tidak ada korupsi, nggak mungkin itu terjadi. Nah, oleh karena itu pada channel saya sebelumnya saya menyampaikan misalnya, cobalah dengerin itu yang namanya denger dan pelajari, di mana yang saya sampaikan judulnya adalah Maling Republik gitu kan. Itu akan terlihat bagaimana proses pembangunan itu, di mana yang dulu diceritakan ikut memerdekakan negeri ini dengan membantu gerilyawan saja bisa dihabisi gitu kan dengan alasan pembangunan. Kemudian juga saya juga sampaikan bahwa proses ini tidak sesederhana membalik tangan gitu kan, karena misalnya disampaikan bahwa apa sih bedanya antara sengketa, serobot, kemudian juga konflik dan perampasan. Nah, kami di FKMTI lebih fokus di perampasan. Sengketa itu terjadi ketika Anda di dalam keluarga gitu kan, atau rekan bisnis perusahaan itu punya sebidang tanah karena memang masing-masing punya hak. Nah, ternyata Anda besar semua, keturunannya besar-besar, kemudian Anda ingin menjual dan yang lain-lain. Begitu juga misalnya di perusahaan gitu kan, sama-sama punya hak. Nah, karena sama-sama punya hak, itu yang paling baik itu panggil pengacara, lihat hukumnya, kemudian berangkatlah ke pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan gitu kan, walaupun sekarang bisa lewat PT UN kalau ingin kepastiannya, walaupun ke PT UN ini ketika salah satu di antara saudara Anda itu nanti ada yang diindikasi bermain dengan pejabat gitu kan, itu bisa ke PT UN. Tapi kalau normal jelas begini di pengadilan sengketa perdata itu biasanya putus gitu kan. Nah, kalau konflik atau serobot lah ya, serobot dulu. Serobot itu Anda punya tanah dengan surat-surat yang lengkap. Tapi karena Anda lemah, tiba-tiba datanglah orang yang berangasan, kuat, berkelompok gitu kan. Sehingga tanah Anda dipakai Anda nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kepemilikannya, surat-suratnya sebetulnya tetap punya Anda gitu kan. Itu namanya diserobot gitu kan. Nah, yang ketiga, kalau sama-sama kuat, sama-sama nggak jelas gitu kan, ribut, konflik. Karena nggak jelas tuh tadi itu, karena cerita tanah milik Tuhan, kemudian milik negara, milik adat, milik apa, sama-sama tuh tadi tuh. Ya, jadi antara kampung, antara kelompok, antara komunitas rame itu. Nah, itu konflik namanya. Nah, perampasan tanah yang kami di Indonesia ini dalami sejak 2 tahun yang lalu, 3 tahun lah kurang lebih, dan ini juga menjadi sejarah karena awal dideklarasikannya justru pada tanggal 21 Mei tahun 2018 ya. Jadi ketika 20 tahun reformasi itu, ketika itu rektor UI-nya Prof Anies, ketua Iluninya Prof Mas Arief Budi Santoso, kemudian penanggung jawab acaranya tuh Tommy Suryatama. Kami mulai menyampaikan ini ada persoalan-persoalan pertanahan di negeri ini yang bisa bahaya. Tetapi ketika itu saya sendiri belum begitu yakin terhadap data karena ini masih baru ya. Jadi saya bilang feeling saya, intuisi saya ketika saya mulai rada-rada ketemu banyak orang ini ada. Nah, tetapi alhamdulillah ketika itu walaupun dipertanyakan Prof Anies sendiri, salah satu pembicaranya menyatakan, "Kang, FKMTI berjuang sampai tunas untuk negeri ini karena orang tua saya tanahnya dirampas." Itu pertama kali kami menyadari bahwa itu real. Walaupun ketika itu yang disampaikan oleh Pak Budi Kendi bahwa sertifikat hak milik itu belum tentu aman, karena beberapa sertifikat hak milik di tempat kami itu kan miliknya korban perampasan tanah itu dipermasalahkan. Nah, kembali kepada persoalan yang substansial ini. Jadi persoalan pertanahan di Indonesia ini itu tidak sederhana dan ini terus tumbuh. Nah, yang bahaya adalah misalnya ada dua hal. Ketika orang datang misalnya ke ATR BPN gitu kan, dilihat itu banyak yang menyatakan kepada kami, petugas yang di ATR BPN itu malah mendorong silakan Anda ke pengadilan gitu kan. Nah, padahal menurut persepsi para anggota ketika didorong ke pengadilan, BPN itulah yang punya data-datanya secara rinci.
sampai riwayat tanahnya. Nah, cilakanya yang sering terjadi itu adalah diindikasikan di orang dari BPN ini gitu kan, walaupun banyak orang bilang itu oknum Kang gitu kan. Nah, itu ketika di pengadilan justru melemahkan yang sertifikat hak milik ini gitu kan, atau tidak memberikan kesaksian yang sebagaimana mestinya, sehingga orang yang berhak even dia punya sertifikat hak milik ada yang dikalahkan telak. Tetapi kalau hakimnya cerdas, dia ngambil keputusan tidak mengalahkan sebetulnya pemilik tanah, tapi keputusannya dibikin ngambang, lalu direkayasalah oleh berikutnya adalah sertifikatnya dibatalin. Nah, ketika sertifikatnya dibatalin, si pemilik ini bingung kan, karena suratnya dikeluarkan kalau oleh ATR BPN juga gitu kan, dan itu asli, prosesnya benar diikutin. Nah, ketika dia balik ke BPN, maka dia tanya, Pak ini kenapa sertifikatnya kok saya dibatalin begini? Maka yang umum adalah jawabannya dari BPN itu, kami mengikuti keputusan pengadilan. Nah, baik Pak, kalau gitu kita patuh sama keputusan pengadilan, tetapi saya mau lihat riwayat tanah saya, kan yang ngeluarin dulu sertifikat hak miliknya BPN. Nah, pada titik ini BPN menyampaikan warkahnya belum ditemukan, dan itu berkali-kali dan bertahun-tahun. Seperti itu. Jadi ini seperti lingkaran yang terkunci. Nah, hari-hari ini mulai terungkap. Kenapa mulai terungkap? Ketika proses-proses yang kami sering sampaikan bahwa di dalam perampasan tanah itu pasti ada korupsi. Di dalam proses perampasan tanah itu, pasti yang benar itu sebetulnya ketika datanya dibuka, kemudian digelar, kemudian lacinya BPN dinaikin ke atas, akan kelihatan. Nah, jadi FKMTI dengan melihat seperti itu, atau korban-korban perampasan tanah, maka sekarang kembali merapihkan, melengkapi datanya, dan mendorong terjadinya dibuka. Kenapa? Dengan dibuka ini tidak menuduh siapa-siapa, tetapi mengedepankan kebenaran dan niat baik. Jadi prosesnya arah ke sana. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena ketika kita fokus di keputusan pengadilan, itu kembali terbukti tadi. Misalnya di beberapa kasus FKMTI itu, tanahnya tidak pernah dijual, sudah sertifikat hak milik, bahkan ada yang belinya dari kantor lelang negara, gitu kan. Itu bisa kalah di pengadilan. Nah, kenapa pengadilan bisa melakukan itu? Sederhana juga. Karena si tanah yang belum dijual ini tiba-tiba dikeluarin sertifikat oleh BPN. Dan sertifikat ini sebetulnya kalau dilihat detail tidak ada alasaknya, tidak ada kepemilikannya. Kalaupun ada, kepemilikannya bisa sangat mungkin dan pasti tidak benar ini. Keluarlah sertifikat. Lalu sertifikat ini yang didukung oleh pegawai BPN yang oknum itu gitu kan, biasanya dengan pengusaha besar atau segala macam, ini dibawakan ke pengadilan dan orangnya diseret, lalu bilang bahwa ini sertifikat benar miliknya perusahaan B gitu misalnya. Nah, ketika terjadi seperti ini biasanya korban perampasan tanah kalah, karena ini formal dan benar dikeluarkan oleh BPN, walaupun kepemilikannya ini sebetulnya tidak benar. Nah, yang begini-begini sekarang mulai diungkap. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Jokowi yang jelas pada tanggal 3 Mei itu 2019 menyatakan bahwa persoalan-persoalan tanah ini perlu diselesaikan, ini perlu diselesaikan. Nah, yang model begini ini banyak sekali terjadi di seluruh Indonesia. Nah, bahayanya adalah ketika sertifikat-sertifikat hak milik ini yang tidak benar ini dijaminkan di bank, kemudian ada persoalan-persoalan dengan perbankan, ketika diteliti ternyata tidak ada tanahnya, maka akan jebol itu bank dan kena BLBI lagi. Ketika tanah-tanah ini dijadikan oleh developer perumahan dan lain-lain, contohnya misalnya seperti di Central Plaza ataupun di Citayam gitu kan, yang ada model-model begini, orang mengeredit rumah ternyata tanahnya itu adalah bukan milik yang membangunnya, sehingga ini akan jadi persoalan sendiri gitu kan, konflik antar warga, kemudian perbankan juga bisa bobol. Nah, proses-proses pembelian yang tadi itu gitu kan, harusnya ketika setiap beli tanah itu ada pajaknya, ada PPHTB katanya kan, ada prosesnya dan lain-lain gitu kan. Nah, tetapi ketika ini terjadi karena ngambil tanahnya itu di pengadilan, maka tidak terjadi pajak jual beli gitu kan, karena prosesnya seakan-akan menang aja gitu kan, belinya kayak apa nggak tahu gitu kan, karena surat jual belinya bisa palsu dan yang lain-lain, dan nggak pernah ada sebetulnya itu. Maksudnya
belinya tuh tidak sebenarnya harganya siapa, belinya sama siapa gitu kan, besarnya seperti apa, nggak pasti nggak bener lah gitu kan ininya. Nah, persoalan-persoalan inilah yang perlu diselesaikan dalam konteks perampasan tanah. Tetapi ini adalah hanya cerminan kecil ketika mari kita bayangkan bagaimana proses yang terjadi di Mandalika, di mana misalnya masyarakat bilang saya belum pernah jual tanahnya, tetapi kemarin sudah digusur gitu kan untuk sirkuit di Lombok. Kemudian juga di Tangerang Selatan beberapa saat yang lalu itu banyak yang teriak rumahnya tiba-tiba digusur dan belum dibayar juga. Nah, kemudian juga di berbagai daerah ada yang digusur dengan harga Rp2.500 per meter di Halmahera. Ada juga yang dibilang dengan Rp18.000 per meter gitu kan, sampai nangis-nangis manggil-manggil nama Pak Jokowi dan yang lain-lain. Termasuk juga Dayak Nipan juga seperti itu gitu kan. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk di NTT, tanah ibu saya akan hilang. Sehingga Monggabai juga ikut investigasi dan lain, ini banyak sekali. Nah, di sisi yang lain, kita juga melihat bahwa HGU-HGU itu banyak yang mulai habis. Nah, yang dipersoalkan adalah ada dua itu. Yang satu HGU dari perkebunan ini, kalau habis itu diharapkan dikembalikan kepada masyarakat sekitar sehingga ini bisa tumbuh, walaupun tentu harus dengan konsep ekonominya, karena kalau hanya tanah diserahin begitu, apalagi disertifikatin begitu saja kemudian dilepas, itu salah-salah nanti bisa ditadah lagi itu, sehingga pemilik modal kuat lagi lah dan tujuan untuk memberdayakan, mensejahterakan masyarakatnya tidak tercapai gitu kan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kemudian juga tambang ketika otomatis bisa diperpanjang tiap 20 tahun gitu kan. Ini persoalan tanah, tetapi ketika itu diperpanjang terus begitu, itu 100% kepada swasta, negaranya dapatnya dari mana? Lalu lingkungannya seperti apa? Nah, ini barangkali kalau konsep diperpanjang-perpanjang begini, itu 51% atau misalnya 55% itu harus milik negara dan sisanya swasta, sehingga semakin tumbuh ini tumbuh bersama dan lingkungan yang ada di situ masyarakatnya tumbuh, apakah itu perkebunan, pertambangan dan yang lain-lain. Jadi kita sekarang kembali ketika melihat undang-undang cipta kerja ini, mari kita lebih fokus, lebih detail gitu kan di soalan pertanahan ini. Tidak semata-mata misalnya contoh begini, ketika tanah HPL, ya HPL saya ulang lagi, hak pengelolaan lahan, itu 20 tahun atau 90 tahun gitu kan, dan 90 tahun misalnya bisa diperpanjang sekali misalnya. Saya ulang lagi, HPL ya. Nah, kalau ini untuk perusahaan, untuk rumah perorangan, itu kan prosesnya itu yang umum sekarang adalah dari tanah itu negara milik privat jadi SHGB gitu kan, kemudian kembali lagi kepada sertifikat hak milik itu untuk pribadi itu. Nah, tetapi kalau yang HPL tadi gitu kan, itu khusus untuk apa? Nah, saya mengajak diskusi. HPL ini kalau mau 90 tahun tadi, itu hanya untuk misalnya, contoh yang paling sederhana, ada tanah misalnya 50 hektar. Itu dibangun apartemen tinggi segala macam oleh perusahaan tertentu, kemudian apartemennya ini dijual kepada puluhan ribu orang. Nah, kalau mau diniatkan itu HPL bisa diperpanjang 90 tahun kali 2, jadi 180 tahun hanya bisa 2 kali. Ini adalah untuk menjaga dan menjamin orang yang punya rumah di apartemen itu atau di rumah susun itu, waktunya dia 180 tahun. Jadi ini harus jelas dari awal. Karena kalau 20 tahun misalnya, kemudian boleh diperpanjang, bisa iya bisa enggak, orang itu tidak sadar, maka rumah di apartemen itu hanya 20 tahun. Nah, ini perlu diskusi yang lebih panjang gitu kan. Nah, ini khusus untuk di perumahan ya, perumahan di kota-kota besar yang naik ke atas apartemen. Kenapa? Karena kita perlu melindungi juga sekarang pada kenyataannya banyak orang yang beli apartemen itu merasa, loh saya tidak bisa menjaminkan sertifikat apartemen saya, ini bagaimana gitu kan. Nah, ini adalah kepentingan orang banyak. Jadi pada titik ini pemerintah ngambilnya kalau mau investasi
lancar dan laku dan maju, maka titik ini yang diperhatikan. Tetapi berbeda dengan yang banyak diprotes oleh aktivis lingkungan dan aktivis gerakan. Ketika misalnya HGU ya tambang, kemudian juga perkebunan gitu kan, di mana ini dikontrak 20 tahun gitu kan, apalagi 90 tahun pasti marah tuh. Otomatis diperpanjang. Nah, yang diharapkan itu prosesnya kalau mau otomatis perpanjang itu otomatis milik misalnya tadi 55%, atau kalau mau otomatis 60 otomatis milik pemerintah gitu kan, milik negara maksud saya. Nah, tetapi kata otomatis ini sebaiknya benar-benar menjadi pertimbangan, walaupun dipahami misalnya ketika ada nego segala macam tuh hengki-pengki. Tetapi kalau pemerintahannya bersih, kemudian prosesnya transparan, kan bisa dikurangi hengki-pengkinya. Tetapi saya setuju, pengusahanya jangan diperes, jangan dipersulit. Nah, tetapi tolong dipikirkan bagaimana negara ini bisa makin besar dan kuat, pemerintahan ini makin besar dan kuat, serta masyarakat di sekitar situ serta di seluruh Indonesia ini sejahtera. Jadi kembali kepada yang tambang-tambang itu, ini mohon menjadi perhatian, tidak sesederhana itu. Nah, kembali lagi kepada persoalan perampasan tanah tadi. Jadi di BPN sendiri sebetulnya tadi sudah disampaikan, mentoknya muter ya, warkahnya belum ditemukan, keputusan pengadilan dan lain-lain. Padahal kalau diteliti lebih jauh lagi di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2016, mudah-mudahan betul nih kalau nggak salah gitu kan, diteliti lagi, itu ada yang menyatakan bahwa ketika BPN menemukan prosesnya yang maladministrasi, tadi kepemilikannya nggak benar gitu kan, prosesnya nggak benar tadi itu, maka BPN bisa membatalkannya sendiri. Surat keputusan untuk SK sertifikat yang dikeluarin itu BPN bisa mengeluarkan sendiri. Jadi nggak usah repot panjang lebar tadi. Nah, kembali lagi kepada proses ini gitu kan. Jadi ada proses kepemilikan dan proses memilikinya serta mengelolanya, ada proses pengurusannya. Nah, yang sekarang proses kepemilikannya ini perlu dikunyah, kemudian disampaikan, intinya adalah supaya tumbuh semua, negaranya tumbuh, pemerintahnya tumbuh, kemudian masyarakatnya tumbuh. Kuncinya kalau menurut saya itu gitu kan. Jadi keadilan itu adalah tumbuh bersama. Keadilan itu bukan juga hanya menyalahkan masa lalu, kemudian juga apa yang salah ini mesti dihabisi, bukan itu gitu kan. Tetapi bagaimana keadilan itu diwujudkan adalah mentransformasikan persoalan-persoalan yang ada di masa lalu menjadi potensi-potensi di masa mendatang dan selesai lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi itu diceritakan tentang persoalan-persoalan substansinya. Nah, sekarang gini, pada kenyataannya, karena yang punya tanah itu menyebar di seluruh Indonesia, yang kasihan itu adalah datang ke Jakarta. Ini biasanya tidak hanya langsung ke BPN, karena banyak juga yang merasa tidak dilayani, nggak ngerti, segala macam, yang punya uang masih ke pengacara, kemudian banyak yang habis, gitu kan. Bukan apa-apa, karena memang rumit gitu kan, tadi nyari dokumen, ini apa segala macam gitu-gitulah. Nah, kemudian di sisi yang lain juga ternyata untuk membuka ini masih harus perlu misalnya untuk melihat prosesnya, pelayanan birokrasinya ke ombudsman. Kadang-kadang informasinya tidak dikasih, perlu ke Komisi Informasi Publik. Kadang-kadang ternyata ini pelanggarannya hak asasi manusia gitu kan, perlu kepada Komnas HAM gitu kan. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini kelihatannya sederhana, padahal tidak. Karena di Komnas HAM-nya sendiri itu bisa ada yang namanya monitoring, bisa ada pemantauan, bisa ada misalnya monitoring pemantauan maksudnya, dan bisa juga mediasi gitu kan. Kalau Anda salah, masuk kemana itu Anda juga bingung sendiri, dan itu salah yang ngadu gitu kan, kenapa nggak ngerti. Nah, tapi intinya ini adalah proses yang tidak sederhana. Begitupun ke ombudsman, itu tidak sesederhana main datang begitu saja, ada proses-prosesnya yang mesti detail. Kemudian juga misalnya ketika birokrasinya bisa Anda datang ke Menpan RB gitu kan, untuk melihat bener nggak nih birokrasinya, ada keputusan pengadilan misalnya dilawan gitu kan oleh birokrat gitu kan, ini bisa ditanya nih ke Menpan RB gitu kan, ini gimana nih kok ada aparat negara nih melawan keputusan pengadilan, tidak menjalankan gitu misalnya kan, atau tidak melakukan keputusan pejabat di atasnya gitu kan, atau yang kayak gitu-gitulah. Nah,
itu bisa ke situ gitu kan. Tapi nanti kalau itu ternyata wilayahnya ada di BPN, balik lagi ke BPN. Kalau wilayahnya ada di kabupaten kota, mesti ke Kemendagri dulu, mesti ke gubernur dulu, baru turun lagi ke wali kota. Nah, yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini nggak sederhana. Dan semuanya makan waktu, makan biaya. Pertanyaan sederhananya, apakah adil misalnya? Atau kalau nggak, kita jangan bilang adil dulu kan. Apakah pantas ketika orang sudah dibikin sulit, lalu mengalami proses yang sedemikian sulit lagi di birokrasi itu sendiri? Dan ingat, kadang-kadang saya yang ngalamin gitu kan, karena saya pengen nyoba sendiri, nggak pakai telepon teman, nggak ini, saya datang aja sendiri gitu kan, bolak-balik, mulai dari prosedur lah, mulai dari ngirim surat gitu kan, nanya, naik, pelan, apa segala macam. Itu pengalaman saya, untuk satu surat itu bisa sampai 7 kali datang, dan itu baru dijawab aja, belum selesai. Itu nanti baru ke kementerian lain atau ke instansi lain, terus begitu. Nah, pertanyaan dengan seperti tadi gitu kan, dan saya sekarang belajar dengan kawan-kawan gitu kan, bersama-sama di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia ini, bersama-sama mencoba mengedepankan data, fakta, dan kebenaran gitu kan. Itu luar biasa tidak mudahnya, keliling ke sana kemari. Nah, 2,5 tahun waktu yang alhamdulillah saya bisa jalani, itu banyak sekali perjalanan yang akhirnya membuka dan menjadi semangat untuk teman-teman. Walaupun kembali lagi, ini baru tahapan sosialisasi, karena yang kami lakukan itu bukan menyelesaikan kasus per kasus, tapi kami mendorong, termasuk juga sedang merencanakan dan proses pembuatan buku yang mudah-mudahan bisa menjadi pegangan banyak pihak atau pelajaran atau inspirasi untuk bangsa ini gitu kan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, banyak yang membantu gitu kan, karena pasti butuh biaya dan segala macam. Padahal ngurus beginian itu keluar biaya, keluar waktu, keluar tenaga, dan semua keluar gitu kan. Karena kalau Robert Sujasmin aja ngurus beginian 30 tahun gitu kan, bolak-balik, terus kita cas kan, kasihan gitu kan. Walaupun teman-teman tuh profesional gitu kan, kerjaan-kerjaan kelas dunia biasa dikerjain juga gitu kan, tapi kita sekarang melihat ini bekerja keras dengan berharap ridho Allah, mencari kebersamaan, dan mudah-mudahan pada ngedukung, pada bersama-sama gitu kan. Dengan contoh Robert Sujasmin misalnya, dia merasa 30 tahun beli dari kantor lelang negara, dan sekarang mulai banyak orang ngomong investasi Indonesia itu bukan hanya soal korupsi saja yang jadi persoalan. Contoh tanahnya Robert Sujasmin yang beli dari Kementerian Keuangan 30 tahun lalu seharga 16 juta. Itu ketika ada instansi lain dibilang bahwa ada proses yang salah di tanahnya Robert gitu kan misalnya, maka negara menipu Robert. Itu udah mulai muncul, bukan dari saya, bukan dari korban, tapi dari institusi negara. Pertanyaannya, kalau investor ditipu negara gitu kan, kira-kira investasinya maju apa enggak gitu kan. Ini pertanyaan, dan ini juga kami harapkan jangan ditonton saja gitu kan, tetapi mari kita selesaikan. Karena kita harus bertanggung jawab sebagai insan yang masih ada ini, yang masih insya Allah punya semangat menyelesaikan persoalan itu gitu kan. Jadi mudah-mudahan akan selesai kasus seperti ini gitu kan, karena dia belinya benar, tanahnya benar, dan lengkap ininya. Tetapi kesulitan yang terberat adalah Menteri BPN sempat membatalkan sertifikat hak miliknya dia dengan alasan keputusan pengadilan. Walaupun ketika dilihat lebih detail lagi, di keputusan pengadilan tidak ada yang menyatakan sertifikat Robert harus dibatalin. Artinya sertifikat yang dibeli Robert harus dibatalin tuh nggak ada gitu kan. Jadi di sini persoalannya. Padahal semua itu prosesnya maksudnya benar, karena sebelum dijual pun Kementerian Keuangan nanya BPN dulu, dan sudah dicek oleh BPN karena pernah dijaminkan di bank, kemudian sertifikatnya juga hak milik, dan jadi 3 kali lah. Nah, ini yang sederhana nih. Yang begini-begini itu juga menyangkut hal yang lain gitu kan, di mana sertifikat hak milik itu diganggu gitu kan. Nah, ini kan BPN yang harus teguh, harus tegar menjaga itu gitu kan. Termasuk juga yang bagaimana bisa keluar keputusan pengadilan padahal belum dijual atau dan lain-lain. Ini kan harus selesaikan. Nah, tetapi ini juga menyangkut birokrasi yang ada di Kemendagri, menyangkut birokrasi yang ada di Menpan RB, menyangkut birokrasi yang di bawahnya ini ujung-ujungnya tidak sederhana. Nah, kembali kepada persoalan ini, persoalan tanah yang sangat strategis ini, saya mengajak bahwa
kita perlu melihat seluruhnya dan menyeluruh, gitu kan. Jadi yang saya ajak tadi dialektika, kalau Anda punya rumah susun, gitu kan, kalau Anda di atas tanah HPL, Anda nggak tahu, gitu kan, itu memang tanahnya negara. Tapi kan Indonesia ini pasal 33-nya menyatakan kekayaan dan apa namanya yang menghidupi untuk hajat hidup orang banyak milik negara dikelola negara tapi untuk kemakmuran bersama. Nah, untuk yang rumah susun ini kalau diperpanjangnya 10 tahun sekali, apa nggak kasihan yang punya rumah susun? Jangan-jangan belum lunas, kalau nggak menjadi nggak visible gitu, nggak jadi. Padahal di perkotaan perlu rumah-rumah model kayak begini karena dengan inilah mereka lebih dekat ke kantornya, lebih dekat ke tempat kerjanya sehingga hemat bisa berkembang kehidupannya. Nah, jadi tetapi di satu sisi soal HGU tadi saya sampaikan juga gitu kan, ada hal-hal yang seperti tadi untuk tambang dan yang lain-lain. Nah, ini belum menyangkut kepada bagaimana tanah-tanah ini harus tetap lestari, sustainable dan terjaga lingkungannya gitu. Karena nggak bisa misalnya sembarangan ya udah dikasih-kasih aja konsesinya, nanti akan terjadi pejabat yang sementara itulah yang ngebagi-bagi dan dia menjadi nikmat. Kita udah repot dulu di zaman VOC, kemudian sekarang juga udah kelihatan makin repot gitu kan. Padahal kalau kita tidak hati-hati ini akan makin repot dan makin bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk melengkapi paparan ini yang panjang, makanya saya bilang ini sih saya ini sebetulnya sangat saya ringkas gitu kan karena tidak bicara detail dan segala macam, hanya mengajak view bahwa persoalan tanah di negeri ini, air dan udara serta apa yang di bawahnya dan di atas tanah itu sangat penting untuk kita bisa kelola dengan baik. Nah, teman-teman, ini tentu bisa saja karena dialognya sendiri begini gitu kan. Teman-teman juga bertanya kepada saya, bingung nanyanya nanti kemana gitu kan. Tapi mudah-mudahan dengan pembahasan ini di channel Agus Muldia ini gitu kan, teman-teman saya minta juga ikutan subscribe gitu kan, ikutan like biar rame lah, saya seneng-seneng gitu kan. Nah, saya lengkapi yang lainnya itu biasanya di Twitter gitu kan. Jadi kalau dipijit satu dilihat itu udah ada lebih lengkap. Tapi intinya marilah kita saling menginspirasi, marilah kita saling menjaga negeri ini gitu kan. Marilah kita terus bersemangat karena persoalan tanah ini terus terang masih belum jauh dari sempurna untuk mengamankan persoalan-persoalan yang pernah ada di negeri ini gitu kan. Jadi masih ribet. Nah, dan yang harus kita jaga sekarang jangan sampai dengan semangat yang niatnya baik, saya ulang lagi, sangat semangat bahwa supaya negeri ini makmur, supaya negeri ini berdaya, supaya negeri ini lebih baik, itu kan semangat yang baik, niat yang baik. Itu karena proses-proses tadi di lapangannya ya, ketika pendaftaran tanah, kemudian pengadilannya, kemudian juga ketika konflik, ketika macam-macam itu, yang detail-detail itu bolak-balik itu ternyata nggak bener gitu kan, maka kita menjadi repot. Dan saya ulang lagi, perampasan tanah, persoalan-persoalan tanah itu tolong untuk Pak Sofyan Djalil jangan terkesan, karena saya juga tahu gitu kan, Pak Sofyan Djalil kan senior saya juga gitu kan, itu track recordnya menurut Hairul kan sholatnya rajin gitu kan, kemudian sejak mahasiswa juga ulet gitu kan. Nah, mohon melihat jangan playing victim Pak. Jadi sekarang makin terungkap bahwa memang ada persoalan, dan saya tahu juga pasti Bapak dari nurani yang dalamnya nggak ingin gitu kan persoalan ini makin banyak gitu kan, pasti pengen menyelesaikan. Tetapi menyelesaikannya ini mudah-mudahan dengan bersama-sama, dengan terbuka, bukan untuk menjadi ribut rame nggak keruan, tetapi mudah-mudahan bisa terjadi transformasi persoalan sehingga makin hari makin selesai. Nah, oleh karena itu buka lacinya Pak, gelar perkaranya, lihat apa adanya, sehingga dengan itu semua akan terungkap. Dan dari situlah kalau kita mulai tahu titik nolnya, kita melangkah ke masa depan sehingga yang pernah ada ini bisa diselesaikan, makin hari makin selesai, makin hari makin selesai. Dan karena acara ini juga melibatkan alumni UI, saya kira Menteri BPN dan Wamen BPN itu dari UI. UI itu kita tahu dari dulu adalah kampus perjuangan. Amanat penderitaan rakyat itu selalu menjadi
fokus buat kita semua untuk menjaga negeri ini dan bangsa ini. Jadi mari kita tetap berpegang teguh di situ dan kembali ke situ, menjaga itu. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut terhadap siapapun. Dengan niatan tadi, walaupun kita melakukannya dengan hati-hati, dengan baik hati, dengan tegas, dengan santun, tapi tujuannya kita menjaga republik ini agar tetap tegak berdiri dan cita-cita kemerdekaan itu bisa dicapai. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang dan lebih disampaikan. Hanya niatnya itu tadi. Ini saya melakukan itu karena tidak sempat ngasih masukan kepada teman-teman. Kemudian juga saya melihat bahwa persoalan tanah di negeri ini sangat strategis, karena tanpa tanah, air, dan udara nggak ada bangsa itu di tempat ini. Jadi kalau tanahnya hilang, maka kedaulatan hilang dan bangsa itu bisa hilang kedaulatannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.